Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Detik-detik sebelum Ayah Jaka Tingkir dieksekusi Kerajaan Demak, Jogjanesia, Jumat 5 Juni 2020. Salatiga pada masa silam pernah diasuh oleh Ki Ageng Tingkir, sosok guru kebatinan yang tekun. Tepatnya saat Kesultanan Demak berdiri dan dipimpin oleh sang raja pertama, Raden Patah. Ilmu yang didapat Ki Ageng Tingkir didapat dari pemuka agama asal Iran, Syekh Siti Jenar. Ki Ageng Tingkir berguru kepada Syekh Siti Jenar bersama dengan Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Putuh, dan Ki Ageng Pengging. Menurut Ketua Lokantara, Lembaga Olah Kajian Nusantara, Dr. Purwadi, murid-murid Syekh Siti Jenar punya militansi yang sangat tinggi. Militansi para pengikut setia Syekh Siti Jenar tidak lekang oleh panas dan lapuk oleh hujan. Cercaan, hujatan, dan serangan fisik terhadap pengikut Syekh Siti Jenar tak menggoyahkan semangat dan tekadnya. Jelas alumnus Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Filsafat UGM. Sebagai informasi, Ki Ageng Pengging bernama asli Ki Kebo Kenanga. Dia adalah ayah dari Jaka Tingkir, raja pertama Kesultanan Pajang, yang menikah dengan kakak perempuan Ki Ageng Putuh. Sedangkan status Ki Ageng Pengging adalah adik seperguruan dari Ki Ageng Tingkir. Suatu hari Ki Ageng Pengging alias Ki Kebo Kenanga dipanggil. Sri Baginda Raden Patah ingin agar Ki Kebo Kenanga menghadap ke Demak kepada Patih Kertanegara dan disaksikan para alim, Ki Ageng Wanapala, Sunan Jafar Siddiq, dan Ki Ageng Siddiq. Sri Baginda bersabda, "Wahai Patih, apa berita dari Pengging?" kata Sri Baginda Raden Patah. Sang Patih yang berunjuk sembah lalu menjawab, "Berita yang tersebar, Ki Ageng hebat santrinya. Setahu abdi dalem, oh Gusti, tentang Kakang di Pengging berat untuk menghadap Sri Paduka. Menurut hemat saya, waktu tenggang sudah berlalu. Meski dipanggil tidak akan datang," ucap Patih Kertanegara. Mendengar percakapan itu, Sunan Jafar Siddiq pun menyahut. Dia bersaran kepada Patih Kertanegara untuk mengirim utusan ke Pengging. "Kirimkanlah 2 orang mantri bijak yang cerdas dan gesit." Singkat cerita, setibanya di Pengging, utusan itu memberi tahu lurah Paradayang setempat tentang maksud kedatangan mereka. Tak berapa lama, Ki Ageng Pengging mempersilahkan 2 mantri masuk setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh salah seorang dayang. Setelah bersantap ala kadarnya, utusan itu menyampaikan pesan bahwa Raden Patah ingin bertemu. Karena itu, Ki Ageng Pengging diminta untuk menghadap dan berangkat ke Demak bersama abdi dalem. Sayang, Ki Ageng Pengging menolak. "Saya sudah dipanggil oleh Sri Paduka Raja. Saya harus minta maaf. Saya tak akan berangkat," ucap Ki Ageng Pengging. Para utusan lalu bertanya, apa alasan Ki Ageng Pengging enggan berangkat. Namun sang Bupati Pengging yang sudah membulatkan tekad menjawab bahwa tidak ada sebabnya. Sikap yang demikian belakangan diketahui hanya karena gengsi. Ki Kebo Kenanga tidak ada niat untuk memberontak. Namun kabar yang kadang nyaring terdengar adalah Ki Ageng Pengging melakukan pembangkangan. Hal ini membuat kakang seperguruan Ki Ageng Tingkir meluncur ke Pengging.
Ki Ageng Tingkir lantas menanyai Ki Kebo Kenanga. "Oh Dimas, kamu dipanggil menghadap Kanjeng Sultan Demak. Apakah rahasiamu Dimas sehingga kamu tak datang?" kata Ki Ageng Tingkir bertanya. Sang adik pun menjawab, "Apalah gunanya orang dusun dipanggil menghadap raja?" Kakak seperguruannya itu menjawab, "Bagaimana Dimas ini? Dipanggil tak menghadap ke ibu negeri Demak, lalu apa jadinya Dimas? Apakah Dimas menganggap bukan bawahan sang raja? Bumi yang kamu pijak, tanah Jawa seisinya, semuanya miliknya. Yang jadi raja, cetus sang dalang." Namun Ki Kebo Kenanga memberikan penjelasan dengan lembut. Allah lah yang memiliki bumi. Apa yang sebenarnya Dia kehendaki memanggil orang dusun? Ki Ageng Tingkir tak habis pikir. Dengan sikap keras kepala Ki Kebo Kenanga, dia pun mengingatkan bahwa Raden Patah adalah paman dari Ki Kebo Kenanga. Ki Tingkir bahkan menjamin akan mengikuti dari belakang jika sang adik seperguruan berubah pikiran dan menghadap ke Demak. "Apakah kamu sudah lupa bahwa dia sesungguhnya pamanmu, benar-benar adik ibumu? Barangkali dia kasihan karena menjadi raja dan kerabat dusun pedalaman." Untuk diketahui, Ki Kebo Kenanga adalah anak dari Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, dan Diahayu Ratna Pembayun. Diah Ratna Pembayun dan Raden Patah adalah anak Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari ibu yang berbeda. Rasanya tak seperti itu, Kakang. Sungguh mustahil kalau orang yang jadi raja teringat pada kerabat jauh, ujar Ki Kebo Kenanga. Cerita selanjutnya, Ki Ageng Pengging meninggal dunia. Konon dia meninggal setelah Sunan Kudus mengeksekusinya. Meskipun ada yang menyebut dia bunuh diri. Kematian Ki Ageng Pengging terjadi 10 tahun setelah Ki Ageng Tingkir telah lebih dahulu meninggal dunia. Satu-satunya anak Ki Ageng Pengging, Mas Karebet, diasuh janda Ki Ageng Tingkir setelah istri Ki Kebo Kenanga menyusul pergi ke alam baka. Kelak Mas Karebet dikenal dengan nama Jaka Tingkir dan menjabat sebagai raja pertama Kasultanan Pajang. Demikian detik-detik sebelum ayah Jaka Tingkir dieksekusi Kerajaan Demak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.